Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmayani dari kelas PMT 6A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal komposisi transformasi dan permasalahan jarak dalam kubus menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk soal yang pertama yang akan saya selesaikan yaitu, tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 4,1, dan C 3,3 yang digeser dengan vektor negatif 1,4, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap subu X, lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0, dan kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita beralih ke aplikasi GeoGebra. Nah, ini adalah aplikasi GeoGebra. Yang pertama, itu kita buat segitiga ABC dengan membuat titik A yaitu 2,1, titik B 4,1, dan titik C 3,3. Nah, segitiga ini kita gabungkan menggunakan tools polygon dari A ke B, ke C, dan kembali ke A lagi. Nah, sehingga di sini didapatkan bahwa segitiga A, B, dan C. Nah, untuk segitiga ABC ini bisa kita ubah warnanya. Di sini akan kita ubah warna dari segitiga ABC menjadi warna biru. Nah, untuk titik sudutnya kita biarin aja berwarna biru. Nah, yang pertama yaitu akan digeser dengan vektor negatif 1,4. Kita buat dulu vektornya. Vektor negatif 1,4. Nah, ini adalah vektor untuk negatif 1,4. Nah, ini adalah vektor U-nya. Nah, untuk mentranslasikannya, kita pilih tools translasi objek oleh vektor. Yang pertama kita klik segitiganya, dan yang kedua kita klik vektornya. Maka akan dihasilkan segitiga baru, yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, untuk segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen ini bisa kita ubah juga warnanya. Ini akan saya ubah menjadi warna oranye. Nah, kita lanjutkan. Segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen ini akan dilakukan pencerminan terhadap sumbu X. Jadi, kita cari di sini tools refleksi objek pada garis. Kita klik segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen, dan kita klik sumbu X. Nah, maka di sini akan dihasilkan segitiga baru yaitu A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Nah, untuk segitiga ini juga bisa kita ubah warna. Ini saya ubah warnanya menjadi warna hijau. Nah, setelah dapat segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen, itu akan dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0. Jadi, di sini kita buat dulu titik pusatnya 0,0, titik F ini kita ganti dengan titik P. Dan titiknya ini akan kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Nah, untuk dilakukan putaran, kita pilih tools rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Pertama, kita klik segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen, dan kita klik titik P. Nah, di sini diminta sudutnya yaitu 90 derajat berlawanan arah dari jarum jam. Nah, didapatlah segitiga A triple aksen, B triple aksen, dan C triple aksen. Nah, segitiga ini juga kita ubah warnanya. Di sini kita ubah warnanya menjadi oranye. Maaf, kita ubah warnanya menjadi warna ungu. Nah, untuk komposisi yang terakhir yaitu akan didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, untuk segitiga ini kita dilatasikan. Nah, ini ada dilatasi objek dari titik dengan faktor. Kita klik segitiga A triple aksen, B triple aksen, dan C triple aksen.
dan kita klik titik pusatnya yaitu 0,0. Kita masukin faktornya 3 satuan dan kita okekan. Nah, di sini terbentuklah segitiga baru yaitu segitiga F, G, dan H. Nah, untuk menentukan yang mana titik A, titik B, dan titik C, kita hubungkan garis dari segitiga besar ini ke pusat 0,0. Nah, di sini garis yang menghimpit dari segitiga kecil itu adalah titiknya. Misalnya ini berarti dia titik A. Kita ubah di sini titik A 4 kali aksen. Nah, yang ini titik B. Dan yang satu lagi yang ini adalah titik C. 4 kali aksen. Nah, garisnya bisa kita hapus. Dan segitiganya bisa kita ubah warnanya, misalnya di sini menjadi warna coklat. Nah, sehingga kita dapatkanlah hasil dari komposisi transformasinya itu, yaitu titik A-nya itu terletak di 15,3, titik B-nya itu terletak di 15,9, dan titik C-nya itu terletak di 21,6. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, kita kembali lagi ke GeoGebra-nya. Nah, kita ubah ini tampilannya menjadi tampilan 3 dimensi. Untuk tampilan grafiknya bisa kita tutup. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buat sebuah kubus yang memiliki panjang 6 cm dengan tools cube ini. Kita klik di titik 0 dan di titik 6. Nah, di sini akan terbentuk sebuah kubus yang memiliki panjang rusuknya 6. Nah, kubus ini bisa kita ubah warnanya. Di sini saya ubah warnanya menjadi warna hijau. Nah, setelah itu kita buat sebuah bidang, yaitu bidangnya BDG dengan tools polygon ini. Kita klik di titik B, di titik D, dan G. Kembali lagi ke B. Nah, ini adalah bidang yang akan kita buat. Nah, selanjutnya kita buat sebuah garis yang tegak lurus antara titik C dan bidang BDG. Itu dengan tool snip perpendicular line. Kita klik titik C dan kita klik bidang BDG. Supaya lebih mudah, kita kliknya di tampilan aljabar saja. Nah, maka di sini akan terbentuk sebuah garis. Nah, garisnya ini bisa kita ubah warnanya. Di sini kita ubah warnanya menjadi warna biru. Nah, setelah itu kita cari titik perpotongan antara garis garis yang warna biru ini dengan bidang BDG, yaitu dengan tools perpotongan dua objek. Nah, yang pertama kita klik garisnya, supaya lebih mudah kita klik di tampilan aljabar saja, klik yang ini, dan kita klik bidangnya. Nah, di sini terbentuklah sebuah titik I, yaitu 4,4,2. Ini titik I-nya. Nah, titiknya ini kita ubah dulu warnanya menjadi warna hitam. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa titik I ini adalah perpotongan antara garis dan bidang. Selanjutnya, kita cari jarak antara titik C ke titik I, karena itu adalah jarak antara titik C ke bidang BDG, karena di sini antara I ke C itu adalah tegak lurus ke bidang BDG. Dengan tools jarak atau panjang ini, kita klik titik C dan kita klik titik I. Nah, di sini didapat hasilnya bahwa panjang dari CI itu adalah 3,46. Sehingga hasil
Jarak antara titik C ke bidang BDG itu adalah 3,46. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.